Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini tentang optimalisasi P3 Tenis 2022 dengan tema sharing bareng kedua, sesuai dengan komentar-komentar dari sahabat-sahabat terbaru yang belum terjawab kemarin ataupun komentar yang hari ini ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu, dan sekali lagi bukan demi konten maupun demi mengumpulkan subscriber atau hanya untuk mencari cuan semata. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Yang akan kita ulas pertama adalah dari sahabat-sahabat yang sudah subscriber publik ya, ataupun loncengnya dibunyikan sesuai dengan permintaan dari beberapa sahabat di Instagram. Yang paling baru adalah sahabatku Rita Smile. Assalamualaikum, kenapa ya gak bisa buat akun SSCSN, hanya bisa login 2020, apakah masih ada harapan untuk P3 Tenis yang grumas? Semoga saja. Pengumumannya adalah hari ini ya sahabat-sahabat, untuk fix validasi sesuai dengan surat dari Sinka BKN yang sudah kita ulas di 2 atau 3 hari yang lalu untuk videonya ya, 4 hari yang lalu ya sahabat-sahabat. Dan kita pertegas video tadi malam terkait dengan hal ini. Dan hari ini adalah pengumuman itu, dan namun belum ada share publik ya sahabat-sahabat. Itu menurut informasi dari admin Sinka BKN. Yang kedua, bang, tempat saya melamar cuma daya saya non ASN yang melamar tidak ada THK 2. Terus apakah itu diisi THK 2 dulu meskipun tidak melamar di instansi yang saya lamar? Mohon dijawab, bang. Kalau non ASN di suatu gerbong ya, gerbong formasi A ya sahabat-sahabat, tidak ada THK 2 dan memenuhi syarat untuk reformulasi, dan dengan catatan juga untuk mansos dan wawancara lolos ya, ataupun sudah PG di awal sebelum reformulasi, itu tidak diisi oleh THK 2 ya sahabat-sahabat. Karena apa? Karena sudah ada non ASN yang memenuhi syarat. Informasi Ahmad Jalil Hasbi dari sahabatku. Izin Mas Min, kalau misalnya pelamarnya dalam satu gerbong 100 orang tapi startnya tel semua, apa reformasi saya diisi semuanya 100 orang tersebut, ataukah hanya nilai tertinggi saja gitu? Mohon pencerahannya Mas Min. Ini terima kasih sahabatku Mas Nur Parit yang masuk reformasi nilai teknis sesuai NAB reformasi, nilai yang lainnya yang lolos PG awal. Iya benar sekali untuk sahabatku, untuk Nope Parit. Namun untuk teman-teman ya perlu digarisbawahi, nanti yang akan diangkat dulu adalah THK 2 dan non ASN. Non ASN ini adalah honorer yang induk di gerbong yang dia lamar ya, ataupun dalam satu lingkup kabupaten, kota maupun provinsi. Selanjutnya sahabatku, bang izin bertanya, kalau kita pernah bekerja sebagai honorer 2 tahun mulai 2018-2020, setelah itu kena PHK, apakah termasuk non ASN? Bantu jawab opini saya. Non ASN aktif saat pendaftaran dan untuk reformasi aktif saat dikeluarkan SPTJM usulan optimalisasi reformulasi. Benar sekali ya sahabat Nur Parit, sudah dijawab. Namun untuk admin sendiri tidak berani beropini karena sudah racing ya sahabat-sahabat, karena syaratnya adalah honorer THK 2 non ASN peserta umum adalah aktif. Selanjutnya mohon pencerahannya, saya lamar di Kabupaten A, kemudian saya ambil formasi di PRWK di Dinas Perhubungan. Juga saya peringkat pertama di peringkat kedua honor publik, apakah ya saya kalah? Tapi tetap menang ya sahabat-sahabatku kalau menurut sahabat ataupun isi video tadi malam ya sahabat-sahabat. Sudah kita jelaskan bahwasanya untuk honorer ini ya, saya lamar Kabupaten A, kemudian saya ambil formasi di Dinas PUPR. Ini sama halnya dengan non ASN ya, non ASN yang induk ya, karena dalam lingkup satu kabupaten. Bang Ramos mohon dijawab biar kita agak salah paham. Terima kasih ya sahabatku. Menurut saya kamu memenang bang, karena kamu daftar masih satu kabupaten yang saya sama tempat kamu honor. Hanya saja kamu beda instansi dinas, tapi sepertinya kamu lulus bang meskipun ada anak honor di instansi tersebut. Benar sekali ya, itu sesuai dengan peraturan terbaru. Selanjutnya Bang Erik, bang saya mau tanya, diktum ke-6 kan dijelaskan bahwa instansi Pemprov bukan per OPD. Yang saya bingung, diktum ke-7 diminta TTD pimpinan satuan kerja. Maksudnya itu gini ya sahabat-sahabat, misalkan saya ini, mohon maaf saya by name ya biar lebih mudah dalam sahabat-sahabat biar paham. Misalkan saya itu honorer di BKPSDM, namun formasi sesuai dengan jurusan saya itu di Dinas Pendidikan. Itu dalam satu kabupaten, misalnya di Kabupaten Tanah Tidung seperti situ.
Berarti saya nanti sesuai dengan diktum ke-7, tanda tangan pimpinan satuan kerjanya tetap memakai di pimpinan dari BKPSDM. Namun saya melamar di Dinas Pendidikan ini masih dalam satu lingkup kabupaten atau dalam naungan atau instansi. Jadi saya masih bisa mendapatkan reformulasi itu walaupun saya termasuk non ASN. Asalkan dalam satu gerbong formasi di Dinas Pendidikan itu tidak ada THK 2 ataupun non ASN yang nilainya teknis lebih tinggi dari saya. Selanjutnya dari sahabatku Alexandro Mujoboka. Saya non ASN, nilai teknis saya tinggi, Mansoswan juga tinggi, dan nilai kumulatif juga tertinggi. Pertanyaannya, apakah saya tetap kalah dengan THK 2 yang satu formasi sama saya meskipun nilainya jauh di bawah saya? Tolong dijawab Bang Ramos. Bantu jawab, meski ada THK dalam formasi sama kayak sampean tabab, diambil adalah nilai yang terbaik sesuai poin di peraturan 571. Ya, yang diambil memang yang terbaik ya sahabat-sahabat. Namun sekali lagi catatannya non ASN dan THK 2 saja. Kenapa asumsi ataupun informasi yang kita bagikan agak sedikit berbeda dengan kemarin? Karena update terus ya sahabat-sahabat di informasi dari Ramos. Mudah-mudahan bisa membantu ya sahabatku. Dan nanti pertanyaan yang sama silahkan nanti ditonton ini ya sahabat-sahabat. Tidak perlu bertanya yang lain juga. Kalau sama silahkan, kalau beda nanti silahkan bertanya atau sharing ya sahabat-sahabat. Nilai terbaik di sini dilihat dari teknisnya saja atau akumulasi dari total semua nilainya. Di diktum ke ini ya sahabat-sahabat. Reformasi ambang batas sudah jelas. Diktum ke-6 ke-5 bekerja saat mendaftar atau dimana pada diktum ke-4 daftar dalam pangkalan. Peserta non ASN sebagai dimaksud sudah jelas. Ke-7 ya sahabat-sahabat, dibutuhkan dasar keterangan sudah. Optimalisasi kebutuhan jabatan manajer dibutuhkan terdahulu bagi THK 2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Di sini kompetensi teknis. Jadi pemahaman terbaru nanti yang menjadi tolak ukur utama adalah teknisnya ya. Jadi nilai teknis ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan. Dari nilai saja atau akumulasi. Nah, ini juga ada teman-teman. Ayo Bang bantu jawab. Jadi untuk nilai terbaik di sini dilihat dari nilai teknisnya saja atau akumulasi. Yang menjadi acuan pertama adalah nilai teknisnya ya sahabat-sahabat. Setelah itu baru diakumulasi dan di ranking. Siapa yang ranking teratas yaitu yang jadi. Ya sahabat-sahabat, yang menjadi acuan pertama adalah nilai teknisnya yang akan didahulukan. Setelah itu dilihat nilai akumulasi totalnya. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya sahabat-sahabat. Diktum ke-8 9 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Kita coba cek yang 11. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentu pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang tinggi. Jadi dalam asumsi di sini ya sahabat-sahabat, memperoleh nilai akhir yang sama, berarti dilihat dari nilai teknisnya dulu, yang terbaik mana. Setelah itu baru di total jumlahnya yang mana. Nah itu nanti yang menjadi ranking utama adalah tetap yang nilainya akhir yang lebih besar, seperti itu. Jadi berdasarkan ini acuan pertama adalah nilai teknis. Setelah itu diakumulasi baru di ranking. Siapa yang terbanyak yaitu yang mendapatkan kelulusan. Pertanyaan yang sama, bingung juga sih soalnya diktum ke-8 menjelaskan tentang mendahului THK 2 yang telah memenuhi ambang batas seleksi. Ini sudah cukup jelas ya sahabat-sahabat. Apakah masih dipesan sebagai peserta yang lebih unggul dari hasil yang diunggulkan? Tetap yang THK 2 yang nilai non ASN yang nilainya lebih banyak. Yang ke selanjutnya gimana Bang, misal non ASN yang daftar di kabupaten kota tapi masih ikut instansi pemerintah daerah. Ini yang menjadi dinamakan instansi ya sahabat-sahabat, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini tergantung nanti jurusannya ya sahabat-sahabat. Jurusannya itu misalkan seperti Kemenak itu kan kementerian ya sahabat-sahabat, itu dalam lingkup satu kementerian atau nasional. Beda lagi dengan dinas-dinas yang lain ya. Untuk kesehatan itu juga termasuk satu negara ya sahabat-sahabat, atau nasional.
Non ASN daftarnya beda kabupaten tapi masih lingkup instansi pemerintah daerah. Itu satu provinsi ya sahabat-sahabat. Ini masih 50-50 kalau menurut admin. Nanti kalau ada informasi yang lebih update dan nyes, nanti kita akan bagikan. Bang izin bertanya, berapa nilai minimal sosial trims? Terima kasih Bang, teknis mengacu PG awal. Soal teknis tetap mengacu. Ini maksudnya gini ya Pak Fajar Kuncoro. Untuk berapa nilai minimal sosial manajer dan wawancara itu sesuai dengan NAB awal, sesuai dengan jurusan masing-masing ya sahabat-sahabat. Jadi sesuai jurusan masing-masing. Yang mendapatkan reformulasi kali ini adalah hanya untuk nilai teknis. Bang, berarti saya mau cek dulu ya pesta ini soalnya kan jalurnya umum yang ada. Ya, betul sekali. Jadi ini masih hari ini ya keputusan finalnya. Kalau Kemenak memang verbalnya di pusat. Kalau untuk yang lain ya menentukan adalah dari instansi masing-masing. Jika melamar di daerah, BKD yang memvalidasi. Jika melamar di pusat, maka pusat yang memvalidasi status kita. Betul sekali. Jadi untuk yang menjawab bukan hanya admin ya sahabat-sahabat. Min bertanya, saya guru olahraga di Kemenak, saya non ASN. Formasi di tempat saya 143 orang, yang lulus 70 orang. Saya peringkat 79. Apa ada harapan Min? Mohon dijawab Min. Ini statusnya statusnya non ASN atau bukan ya? Saya non ASN. Kalau non ASN insya Allah bisa ya sahabat-sahabat, bisa lulus. Entah itu statusnya P atau TL ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang daftar PPK 2020 tahun ini apa masih harus daftar bank? Kalau kaitannya daftar lagi atau tidak ya sahabat-sahabat, untuk PPK 2022 itu belum ada juknis resminya ya. Tapi informasi yang kita dapat, tapi validasinya masih 50-50 ya, itu membuat akun lagi. Ini sudah saya ulas kemarin ya. Kita lanjutkan untuk teman-teman yang non publik. Jadi nanti mohon untuk teman-teman di loncengnya saja ya, jika berkenan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, terserah. Bang, nanti ada tidak pengumuman siapa-siapa yang bisa ikut reformulasi? Insya Allah ada ya. Min, saya melamar di Kemenak dan mengabdi di sekolah negeri, dan pada waktu melamar tak ada pilihan selain pelamar umum. Saya sudah 10 tahun mengadu apa saya termasuk nomor 17. Nah ini nanti masih ditentukan ya, ditentukan oleh Kemenak. Validasinya terakhir hari ini disetorkan. Waalaikumsalam Bang sahabat Wananda. Biar gak gagal paham, bagaimana untuk tenaga nasional memiliki nilai peringkat terbaik terkalahkan oleh DK2 sementara posisi sama mengambil lama, hanya saja beda status. Karena dulu tidak semua bisa melakukan pendaftaran sebagai DK2. Apa ini katakan kebijakan adil? Ya memang adil itu tidak mesti mengembirakan semuanya ya sahabat-sahabatku, yang sabar saja. Mas, ini apakah berlaku untuk Kemenak? Berlaku bosku. Udah beberapa kali ya aku jawab. Kemenak itu semuanya masuk teknis, termasuk guru juga. Formasi 59, tes 53, lolos 35. Berarti formasi yang sekarang kosong 24 formasi. Pak, peringkat 36 sampai 53 bisa masuk reformasi karena kami hanya 8 tersisa untuk mengisi formasi kosong. Apa masih dilihat juga Napsos Jawa Wawancara? Mohon penjelasannya, terima kasih. Tetap dilihat ya sahabatku. Tetap dilihat napnya karena reformulasi jukninya jelas. Semoga kami dari Kemenak sukses kemarin, guru mas pengembang teknologi pembelajaran, amin. Semoga bisa lolos, amin. Assalamualaikum, kenapa ya gak bisa buat akun? Udah jawab ya, belum waktunya bos. Bang, mau nanya formasi yang saya ikuti 29, sedangkan ikut tes 11. Karena saya pegawai non ASN, apakah semuanya bisa lulus atau tidak? Insya Allah untuk yang non ASN atau non XTHK2 bisa lulus. Bang, tempat saya melamar cuma ada saya non ASN melamar, tidak ada THK2 apa? Jadi dulu meskipun tidak melamar di instansi yang sama, mohon dijawab Bang. Diisi jenengan dulu ya sahabat. Soalnya kan jelas aturannya di sini, itu bisa diisi yang lintas ya. Ke-11 masuk dalam titik 5 dan ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK2.
Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, jadi jika sudah dilihat THK 2 maupun non-ASN sudah ada dan masih ada formasi, maka yang mengisi adalah ex THK 2 dari lain instansi ataupun dari non-ASN. Yang masih nilai teknis namanya pegawai sudah. Untuk sahabat terima kasih Pak, informasi yang bantu baik kami yang menunggu karena secara peringkat masih masuk dan bagi teman-teman yang lain belum dapat kesempatan untuk lulus. Semoga Allah memberikan kebaikan Bapak dan tim ini. Amin, terima kasih ya sahabatku. Mohon pencerahannya min. Informasi yang saya lamar 55 dari 414. Yang lulus hanya 3 dari kota 5 dan saya ada di ranking 23. Orang-orang THK 2 berada di urutan 60 100 ke atas. Apa THK 2 bisa menyalip saya? Kalau gak salah selama THK 2 memenuhi PG teknis reformulasi dan nilai yang lain memenuhi PG awal bisa melesat ke atas, tapi kurang tahu implementasinya. Memang kalau tersirat pada Permenpan RB 571 seperti sahabat Nur Parit ini betul sekali ya sahabatku Nur Parit, seperti itu ya. Namun terkait implementasinya bagaimana, karena masih ada verifikasi sampai hari ini ya sahabatku, ditunggu saja. Intinya teman-teman PTH teknis itu sabar ya. Untuk akun P3K di SSCSN pun jangan gampang-gampang langsung buat akun ya sahabat-sahabat. Tolong sabar dulu ya, karena belum ada juknis maupun belum di open untuk SSCSN 2023. Jadi membuat lagi atau tidak mohon tunggu informasi resminya saja, atau pantau di sini ya sahabatku. Nanti akan saya jelaskan ataupun nanti akan saya bantu untuk mencarikan informasi yang benar-benar bisa membantu teman-teman. Mohon maaf, mohon izin min, informasi saya olahraga 50 yang lolos 19 kota, yang belum terisi masih 31. Saya ada di urutan 41 jasanya min. Mohon izin min, informasi saya olahraga butuh. Ini non ASN atau tidak? Kalau non ASN masuk, THK 2 masuk. Bantu jawab ini saya pendaftaran ini sudah tadi bang. Nilai wawancara kurang 1 poin, teknis kurang 1 poin, berarti tidak masuk. Ya tidak masuk sahabatku, karena wawancara ini ya tidak lulus. Bang, mohon penjelasan mengenai lintasnya, soalnya saya lamar di instansi dinas pertanian kabupaten, tapi saya honor dari dinas BPR kabupaten. Apakah saya termasuk lintas instansi? Tidak, jenengan induk. Jenengan induk ya bang. Bu Anis Mayurga. Bang Adiko, kalau yang status P kan tidak terakomodir pengulas PTH teknis deh. Menurut abang, juknis yang status P waktu PPK teknis juga diberitakan ke seleksi PPK teknis bakalan ada atau tidak? Menurut saya akan ada ya. Saya tidak tahu ada juknis teknis yang mengenai prioritas buat status P dan masih proses. Berarti juknis buat status P mengenai prioritas buat seleksi PPK teknis 2023 ya bang. Iya benar sekali. Karena untuk juknis prioritas ini, karena memang untuk PTH teknis kan baru 2022 ini ya sahabat-sahabat, secara serentak ya. Seperti itu. Selanjutnya dari temanku ini sudah ya, sudah saya jawab, Bang Rizky Bagus Cahyono. Pak, Alfa peringkat guru berdasarkan sekolah tempat mengajar atau seluruh sekolah di bawah Kanwil? Makasih. Belum ada ya sahabat-sahabat, implementasinya bagaimana belum ada dan belum jelas. Jumlah THK 2 kemana kak, berapa yang lulus, belum ada datanya. Betul bang, padahal kurang 5 poin. Mungkin belum waktunya berjuang kembali. Ya betul sekali. Dan untuk pembukaan tes P3K 2023 belum tentu tanggal 16 ya sahabat-sahabat, karena itu masih usulan. Bang, mohon info ya, bagi formasi cuma 1, yang lamar cuma 1, honorer di kantor yang dilamar bang. Apa langsung lulus pas reformasi atau ada upload berkas lagi bang? Insya Allah langsung lulus kalau non ASN dan di situ dan hanya jenengan dewi. Misalnya saya nomor 1 atau saya lebih tinggi dibandingkan nomor 2, tapi saya kalah di nilai teknis dari nomor 2, kalah di nilai total. Kira-kira siapa yang lolos bang? Tetap teknis duluan yang dilihat, selanjutnya disortir nilainya selama nilai tes lain memenuhi PG awal. Benar sekali ya. Acuan awal adalah nilai teknis, setelah itu baru di ranking dari jumlah total ya sahabat-sahabat, seperti itu. Bang, yang dinamakan lintas instansi, misalkan Z kerja di pendidikan, terus Z melamar masuk kementerian kalah tapi masih satu kota, apa ya begitu ya? Ya betul sekali. Banyak dinaikkan nilai teknisnya saja atau nilai total akumulasi. Jadi acuannya nilai teknis atau dasar utamanya,
Setelah itu diakumulasi. Kondisi non ASN Pemkab melamar Pemkot tidak lolos ya sahabatku, tidak terreformulasi. Ini sudah saya jawab ya, mudah-mudahan. Satu lagi ya sahabat-sahabat ini. Assalamualaikum Bang Andiko, mau nanya biar gak gagal bagaimana untuk terkenal saya yang memiliki nilai peringkat terbaik terkalahkan oleh TK2, sementara posisi sama mengabdi lama, hanya beda status karena dulu tidak semua bisa melakukan pendaftaran. Ini sudah saya jawab tadi. Selanjutnya di sini ini sudah saya jawab juga. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau sharing. Silahkan komentar di bawah video ini. Ada kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.